Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kakak, Kak Elsa Eka Putri. Halo teman-teman semua, bagi kamu pejuang NIP. Nah, selamat ya, sebelumnya selamat ya sudah melewati SKD. Oke, sebelum kita ulas tentang SKB, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Karena kakak berada di Kementerian Agama, jadi saya akan bahas SKB Kementerian Agama. SKB Kementerian Agama itu ada 3 hari. Oh, perjuangannya luar biasa ya. 3 hari loh, 3 hari. Hari pertama psikotes, hari kedua wawancara, hari ketiga itu praktek kerja. Jadi kamu harus bisa melewati itu semua, karena nanti itu akan diakumulasikan nilai dari yang ketiga ini menjadi SKB 60%. Wow, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah psikotes. Psikotes itu intinya kamu harus konsisten menjawabnya, karena soal nanti yang diberikan ke kamu menjawab ya tidak, sama dengan psikotes di luaran sana gitu ya. Tapi di sini harus nggak susah-susah, harus intinya tadi saya bilang konsisten. Contohnya gini, kamu suka belajar sendiri atau belajar bersama-sama. Jadi kalau kamu jawab belajar sendiri, itu akan berhubungan sampai ke soal terakhir. Jadi kamu harus konsisten, itu yang dilihat nantinya. Kalau kamu pilih tadi bekerja bersama-sama, harus juga kamu walaupun tidak sesuai hati kamu, tapi karena kamu pilih dari yang pertama seperti itu, itulah yang kamu harus lanjutkan gitu. Nah, di soal psikotes juga akan ada hitungan nggak banyak kali ya kan, nggak banyak banget. Di situ kamu disuruh berhitung-hitung sederhana, karena matematika dasar ya kan, anak SD pun bisa kok menyelesaikan itu. Jadi saya rasa mudah. Untuk psikotes di hari pertama itu tidak ada antrian-antrian seperti wawancara dan praktek kerja. Langsung masuk kelas, dibagi soal, kerjakan di kertas lembaran komputer, selesai gitu. Oke, next. Berikutnya hari kedua itu kamu disuruh tes wawancara gitu ya. Wawancara. Nah, di wawancara itu kamu ikuti antrian kamu, nanti akan dipanggil. Oke, yang ke-100. Nah, saya lama kemarin. Yang ke-100 Elsa Eka Putri Haraha PSSI. Oke, jangan lupa baca bismillah ya, ada bismillah biar kita dimudahkan. Nah, masuklah saya. Di dalam ada 2 panelisnya, yang satu pewawancara, yang satu untuk nilai kita, dia yang memberikan nilainya. Nah, oke. Sebelum kamu disuruh duduk, kamu jangan duduk. Jadi berdiri dulu, nanti dilihat, silahkan. Nah, setelah dipersilahkan duduk, barulah kamu duduk ya. Duduk, nanti kamu nggak terlalu ditanya-tanya siapa nama kamu, karena kamu di situ bukan presentasi. Nanti kamu di praktek kerja baru presentasi diri kamu gitu. Nah, di situ kamu harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Di wawancara itu kamu harus mengetahui tentang apa yang sedang terjadi di negara kita gitu, di pemerintahan kita. Nah, kemarin lagi hangat-hangatnya itu tentang radikalisme gitu ya, tentang agama gitu. Nah, di situ kamu akan ditanya tentang contoh nih. Oke, di daerah kamu akan ada pemilihan kepala daerah misalnya. Nah, di satu calon itu adalah beragama non-muslim, yang satu muslim. Bagaimana menurut kamu yang non-muslim itu, bagaimana pandangan kamu, katanya gitu. Jadi kamu harus menjelaskan, harus mendekati pemerintah gitu ya. Jangan kamu anti pemerintah. Kalau kamu anti pemerintah, di situ mereka tidak suka gitu ya, tidak suka. Jadi kamu harus pro pemerintah, kamu harus menjelaskan sesuai dengan yang sedang hangat pada masa itu. Nah, yang kedua itu dibahas tentang wawasan
keagamaan di situ dikupas, di situ yang banyak dikupas nanti. Oke, silakan kamu dengarkan ayat ini, sambung katanya kayak gitu. Jadi disuruh mendengarkan ayat, terus kita menyambungnya. Setelah kita mampu atau tidak mampu menyambung ayatnya, dia bertanya, apa kandungan atau makna dari ayat yang saya ucapkan tadi, katanya kayak gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu ada mendengar sedikit tentang ulil amri gitu ya, jadi tentang pemimpin. Ya udah, saya jabarkan tentang pemimpin, walaupun nyenggol-nyenggol dikit ya, tapi kamu akan dikasih nilai karena kamu berusaha. Oke, karena kan bukan dari saya dari basic agama gitu, saya basicnya ilmu alam. Jadi ya udah, saya semampu saya jawab. Nah, berikutnya kamu disuruh sholat gitu ya. Sebelum sholat, hafalkan ayat yang kamu ketahui. Nah, di situ saya sudah persiapan ayat yang mau saya ucapkan nanti itu tentang An-Naba. Nah, di situ nggak akan seluruhnya disuruh selesaikan kok. Nanti kamu ucapkan aja beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai 10 ayat nanti oke, selesai katanya kayak gitu. Nah, di situ belajar tajwid lah sedikit ya kan. Nah, setelah itu kamu disuruh menuliskan ayat yang kamu ucapkan tadi. Ya udah, kamu tuliskan. Makanya latihan di rumah gitu ya. Oke. Nah, setelah menuliskan ayat, kamu disuruh praktek sholat. Pasti ya, namanya kita di bawah Kementerian Agama, ya setidaknya sholat kamu bagus, bacaan kamu bagus begitu. Nah, kamu disuruh praktek sholat. Saat itu saya sudah mendekati maghrib ya, praktek kerjanya, padahal dari pagi loh saya datang, itu sampai maghrib belum, itu antrian baru ke saya gitu. Tapi ya udahlah, udah buahnya sudah manis sekarang yang saya rasakan. Nah, kamu disuruh sholat. Yaudah, saya ingat sholat maghrib, yaudah saya praktekkan aja sholat maghrib. Niat, kemudian takbirnya semua harus jelas gitu di samping si panelis tadi. Udah, setelah selesai, kebetulan di wawancara itu dia bertanya, ada sertifikat kamu? Oke, kalau kamu punya sertifikat banyak, ya sudah, bawa saja, nanti akan dinilai sama mereka. Jangan lupa fotokopi, karena kalau asli kan nggak mungkin diserahkan, fotokopi lah dia. Nah, selesai dari sholat, sudah dinilai, kamu dipersilahkan keluar gitu. Oke, selesai tentang wawancara. Kita bahas tentang praktek kerja. Nah, nanti semua ini akan diakumulasikan nilainya jadi 100 ya, 100. Nah, dari yang 100 itu nilai kita tiganya gitu, 3 dari psikotes, wawancara, praktek kerja itu ditotalin 100. Nanti baru dipresentasikan menjadi 60%. Kamu yang kemarin SKD itu 40%. Artinya peluang kamu untuk menang, untuk di peringkat teratas itu usahakan di SKB ini semaksimal mungkin gitu. Nah, yang ketiga, kita kembali tadi ke yang ketiga, itu praktek kerja ya. Praktek kerja itu oke, di dalam itu ada panelisnya, ada 2 orang, 1 orang untuk memanggil. Kebetulan ini ibu yang memanggil. Oke, nomor urut saya kebetulan cepat kemarin, nomor urut 5 Elsa Eka Putri Harahap, SSI, silahkan. Oke, saya membawa laptop, bawa RPP, bawa alat dan bahan untuk ajar ya. Kebetulan pelajaran yang akan saya ampu itu IPA, jadi saya pilih mengenai suhu ya. Berarti kan saya butuh termometer, saya butuh air panas, dan saya butuh es dan air dingin. Ada tiga komponen yang mau saya ukur suhunya, dan saya bawa termometer. Di rumah kamu harus mempelajarinya, persiapan dong ya, persiapan mengukur suhu, persiapan persentase depan panelis gitu ya. Nah, jadi pas dipanggil, oke, Elsa Eka Putri Harahap PSSI, silahkan perkenalkan diri Anda, kata si panelisnya. Nah, di sini poin yang paling penting, kamu harus menguasai 3 bahasa.
Yang pertama bahasa Indonesia pastinya, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Arab. Walaupun kamu pelajaran IPA, kamu harus tahu bahasa Arab karena kamu nanti masuk di Kemenak gitu ya. Nah, oke, bahasa Indonesia, perkenalkan dengan ramah, senyum, usahakan rapi, ya semaksimal mungkin, tidak boleh ada cemberut, dan muka kamu harus, wajah kamu itu harus sumringah gitu. Oke, contohnya gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Eka Putri Harahap, SSI, umur saya 27 tahun. Misalnya gitu ya. Oke, nanti kalau mau dipanjangin sih boleh ya, tapi jangan panjang-panjang kali, mereka nggak akan suka karena bakal banyak antrian, mereka akan jenuh sama kamu. Oke, intinya saja seperti itu. Nah, nanti ditanya, kamu bisa bahasa Inggris gitu. Jadi pas ditanya kamu bisa bahasa Inggris, jawab aja bisa. Walaupun dalam hati seperti saya itu nggak bisa, tapi berusaha itu tadi poin yang saya bilang itu, kamu harus bisa menjawab apapun yang ditanyakan mereka. Kamu harus siap, itu artinya kamu siap. Oke, nah saya bilang bisa, dan perkenalkanlah dengan bahasa Inggris gitu ya. Nggak usah diulang ya, karena kalian lebih pandai bahasa Inggris, kalau saya mah enggak gitu. Nah, yang ketiga itu bahasa Arab. Nanti dites bahasa Arab. Bahasa Arab nanti ditanya gini, kamu bisa nggak bahasa Arab? Jawab aja bisa dulu, jangan langsung bilang enggak, itu bakalan membuat nilai kamu rendah gitu ya. Nah, jawab aja bisa, nanti cobalah katanya gitu. Ya udah, langsung aja pakai bahasa Arabnya itu hal-hal kecil aja. Misalnya saya bisa berhitung wahidun 1, isnaini 2, salah satun 3, arbaatun 4 gitu-gitu ya. Atau tambahin lagi dengan saburotun, papan tulis. Kosakata benda-benda saja sebutkan. Itu menandakan kamu berusaha untuk menjawab bahasa Arab. Nah, setelah itu kalau kamu bisa 3 bahasa itu udah 15 poin. Nah, setelah itu diceklah, kamu bawa RPP, katanya gitu. Bawa, Pak, ini RPP saya. Dilihat, oh berarti kamu udah pernah mengajar, begitu. Ada nanti cara mereka melihatnya itu, ketahuannya setelah kamu praktek kerja juga. Di situ semua kelihatan lah kamu bisa mengajar atau enggak gitu ya. Nah, teman-teman, kalian harus membuat RPP yang satu bahan yang kalian akan bawakan nanti, sesuaikan saja. Nah, RPP-nya serahkan, nanti disuruh, oke, silahkan praktek kerja. Oke, kalau saya kemarin bawa laptop ECC-nya gitu lah ya kan. Nah, saya buka laptop, saya susun praktek saya buka kelas. Nah, di situ kamu harus bisa membuka kelas seolah-olah kelas itu ada muridnya. Oke, kamu anggap ada muridnya, kamu bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masuk pelajaran IPA. Sebelum kita masuk pelajaran IPA, Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Nah, panggil aja nama-namanya, entah Ari, hadir. Oke, udah ya. Sudah datang semua berarti ya. Jadi kita masuk ke pelajaran kita. Nah, hari ini Ibu bawa tentang suhu misalnya kan. Kamu sediakanlah spidol kamu, jangan tunggu ada di situ spidol, nggak akan ada gitu. Suhu kamu jelaskanlah begini gitu kan. Ini indikatornya, ini mau kita capai. Oke, kita kalau mau praktek kerja, ini ada beberapa air yang Ibu bawakan. Ada air panas, air dingin, dan es. Kita akan mengukur suhunya. Nah, nggak akan lama, pasti sih panelisnya oke, sudah cukup katanya gitu. Kalau udah dibilang sudah cukup, ya udah jangan dilanjutin lagi gitu. Nah, cukup, nanti kamu akan ditanya-tanya lagi. Seperti saya kemarin itu, kamu sudah berapa lama mengajar? Saya bilang dari saya tamat sekolah, kuliah, saya sudah mengajar. Jadi di situ dia langsung oke, tunduk ya kan, berarti saya dalam hati, oh ini responnya positif. Nah, kamu kelihatan sih udah pernah mengajar. Nah, itu poin penting sama kita. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, lumayan lah nilai kita. Kamu kelihatan sudah pernah mengajar. Jadi waktu itu berapa honor kamu? Nah, nanti itu akan dijadikan sharing-sharing sama mereka. Jadi kita bisa kasih tahu begini.
itu menjadi nilai tambah kita kalau kita sudah pernah mengajar gitu, udah pernah honor. Nah, setelah itu ada juga sih bercandanya sedikit, kamu dulunya ini ya, kamu bermarga ya Pak, gitu-gitu. Jadi ada sharing-sharing sedikit, ketawa sedikit, tapi itu bukan untuk penambahan nilai, hanya cukup meredakan suasana, karena saat itu ada ketegangan juga muncul di wajah saya. Tapi ya sudah, tapi itu saya tutup-tutupi, tapi kelihatan juga ya kan, namanya juga praktek kerja. Siapa sih yang langsung pandai, karena itu pengalaman pertama saya. Oke, cukup video atau pembahasan tentang ini. Kalau kamu ada yang ingin kamu tanyakan, boleh dikirim melalui email, ada juga Instagram kita. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.